Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kembali kita dipertemukan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengikuti kajian bersama Ustaz Syafiq Hafizahullah taala dalam kegiatan safari dakwah beliau di Kota Pontianak dimulai dari kemarin dan dilanjutkan pada kesempatan yaitu pagi hari ini. Adapun untuk kajian insyaallah itu dengan tema di mana akhlak dan adabmu. Dan sebagaimana biasa nanti pada akhir season akan kita juga buka untuk forum dialog dan juga tanya jawab dengan nomor SMS ataupun WA WhatsApp bisa untuk dikirim 0878 5420 4304. Kami ulangi 0878 5420 4304. Ini adalah yaitu nomor yang bisa untuk dikirimkan SMS ataupun via WhatsApp. Kemudian untuk yang berada di bagian depan di sini diharapkan untuk jangan ada yang berdiri sampai betul-betul ditutup. Kayak tadi malam itu acara belum selesai udah pada berdiri. Ya dari Mujahidin TV akhirnya tidak mendapatkan yang perakam tidak mendapatkan akhir ya closingnya. Ya, kalau yang di belakang tidak masalah, yang depan di sini menghindari kamera nanti sampai benar-benar berhenti baru kemudian boleh untuk berdiri ya. Baik, untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Dia yang pantas untuk dipuji, hanya Dia yang layak untuk dipuja, karena Dialah Rabbul Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita sebagai hambanya yang hidup dengan segala fasilitas dari Allah, kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa mendengar saat ini, kita bisa memandang pada waktu ini. Itu semua adalah nikmat yang pantas untuk disyukuri. Maka kita senantiasa memuja dan memuji Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang lebih penting dari itu, kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Antum bisa bayangkan, tiap hari nikmat Allah itu turun untuk kita. Setiap kali kita bangun dari tidur, semua merasakan nikmat yang begitu besarnya. Tapi ternyata balasan nikmat Allah, dosa yang senantiasa kita lakukan. Maka kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Antum bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk, kadangkala beliau mengatakan, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Beliau membaca doa, wahai Rabbku, ampuni aku, berikan taubatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengampun. Satu kali duduk beliau baca 100 kali. Kadangkala kita istighfar 10 kali udah capek, udah lelah. Kita merasa ada kerjaan lain, ada tugas lain yang harus kita selesaikan. Padahal semua tugas itu tidak akan pernah terselesaikan kalau Allah tidak membantu kita menyelesaikannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita.
Anak kadang-kala duduk merasakan bisikan jiwa. Dia meminta kita untuk melakukan dosa. Keras sekali. Setan juga ikut membumbui bisikan-bisikan jiwa kita. Kita tahu bahwasanya surga Allah itu huffatil jannah bil makari. Surga Allah itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Salah satunya datang pengajian. Antum seneng nggak datang pengajian? Insya Allah, mudah-mudahan antum seneng. Tapi ada orang yang datang pengajian penuh perjuangan. Tapi di tempat-tempat maksiat hatinya nikmat. Antum kalau ngaji insya Allah 10 menit capek. Tapi kalau nonton film 1,5 jam, 2 jam remote masih di tangan. Terus ganti lagi, terus ganti lagi. Itu jiwa kita. Innan nafsal la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Wa huffatin nar bisyahwat, kata Rasul SAW, neraka itu diliputi dengan yang disukai sama syahwat-syahwat kita. Maka di sini kalau kita menghadapi sesuatu yang syahwat kita suka, hati-hati antum. Kayaknya nih ke neraka nih. Kayaknya. Kenapa? Kok aku suka? Tapi kalau sudah jiwa kita nggak suka, oh, memang jalan menuju surga itu mendaki. Dan kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena tidak bisa dipungkiri dosa yang kita lakukan itu akan membawa naas buat hidup kita. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi." Kata Allah, siapa berbuat dosa pasti dibalas sama Allah. Maka kita berlindung, jangan sampai dampak buruk dosa kita itu berpengaruh kepada agama kita. Kalau cuma urusan dunia, motor kita nggak hidup, nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara dosa kita nggak bisa qiyamul lail, gara-gara dosa kita nggak bisa baca Quran, yang dahulunya kita baca Quran, gara-gara dosa ditutup tuh pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih parah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan dia. Orang tuh kalau udah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu, mau diapakan tetap dia di atas tauhid. Antum lihat bagaimana istrinya Fir'aun. Dia hidup di istana Fir'aun. Tatkala hidayah datang menyapa dia, dan dia beriman bahwasanya la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, dia yakin dengan hal itu. Disiksa oleh Fir'aun, dipukul sama Fir'aun, dipaksa untuk mengeluarkan tauhid dari jiwanya. Tetap dia disiksa sampai mati. Dia hanya mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan buat hamba ya Allah di sisimu rumah di surga. Nggak ada yang bisa membuat dia berpindah dari hidayah itu. Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak bisa membayangkan siksanya Bilal bin Rabah? Ammar bin Yasir, ibundanya disiksa Sumayyah, ditusuk di kemaluannya sampai mati. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Itu hidayah. Maka kenapa setiap hari kita tidak boleh berhenti meminta hidayah? Nggak boleh. Orang sakit tetap harus kau baca ihdinas siratal mustaqim. Ustaz nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa tayamum ditayamumi, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk rebahan, tetap kau harus mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam sholatmu. Karena kita butuh sama hidayah, apalagi di masa seperti ini.
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan sebaliknya orang yang disesatkan dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepada. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ingin ayahandanya menerima agama Allah dengan segala cara yang penuh dengan hikmah, tapi tetap akhirnya Nabi Ibrahim diusir. Nabi Nuh alaihissalam, dia ingin anaknya Kan'an masuk Islam. Dia ingin istrinya, pendamping dia, menerima dakwah dia. Tapi ternyata sampai kejadian banjir itu semuanya tetap dalam kekufurannya. Disinilah kita tahu mahalnya hidayah Allah. Kita harus datang meminta, memohon terus. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, dimintai pertolongan kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Dia Esa, tiada sekutu bagi Allah. Lahul mulk wa lahul hamd. Baginya segala kepemilikan. Kita ini gak punya apa-apa jemaah. Wallah, kadangkala antum pulang dari masjid sandalnya hilang. Kadangkala motornya hilang. Kau katakan apa? Innalillah. Kita ini milik Allah. Kok sandal, motor, mobil, ana milik Allah. Bukan hanya itu, lahul mulk. Semua kepemilikan itu hanya milik Allah. Makanya sejatinya hidup ini antum gak harus memiliki. Ada orang gak punya mobil, tidak punya mobil, tapi tiap hari naik mobil. Siapa jemaah? Supir. Masya Allah. Ente punya mobil, tiap hari ganti-ganti mobil. Alhamdulillah. Gak harus memiliki, yang penting bisa menikmati. Nah, ada orang yang punya gak bisa menikmati. Ada, Masya Allah. Karena kita tahu bahwa sejatinya yang memiliki itu cuma Allah. Lahul mulk wa lahul hamd. Baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang dilahirkan di kota Mekah, yang diutus ketika umur 40 tahun menjadi utusan Allah, berdakwah, kemudian hijrah ke kota Madinah, wafat. Tanggal berapa Rasul SAW wafat? Antum? Masya Allah. Antum. Yang ngantuk-ngantuk ini ditanya. Ya, antum. 12 Rabiul Awal. Berapa tahun yang lalu itu? Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, ana lihat udah pada merah semua matanya. Baru mulai, kita baru muqaddimah nih. Biasa jemaah. Apalagi yang bersandar di situ. Biasanya sambil merem-merem, Ustaz, kita bukan tidur, Ustaz, sedang menghayati. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah adalah utusan Allah. Beliau telah menyampaikan amanahnya dengan sempurna. Selesai. Ada konsekuensi yang harus dilakukan kalau kita mengaku umatnya Muhammad SAW. Apa konsekuensi orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad SAW? Ya. Membenarkan beritanya. Baik. Beribadah sesuai dengan syariatnya. Baik. Tapi udah gak apa-apa, cukup pernah kasih hadiah. Antum taat dengan perintahnya, menjauhi larangannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tuh jamaah, kita ini yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW paling tidak 4 hal. Yang pertama, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau SAW.
Kita harus yakin. Ketika ada orang menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanya, hadisnya sahih enggak? Sahih, ana percaya. Enggak masuk akal, ana percaya. Karena itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya nanti akan ada Dajjal. Percaya antum? Nanti akan turun, akan datang Imam Mahdi. Percaya. Akan turun Nabi Isa. Percaya. Kok masa percaya? Orang gak masuk di logika. Nah, karena logikamu beda sama logikaku. Orang tuh semua punya logika. Tapi kalau sudah wahyu, aku yakin. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya, nggak. Itu wahyu. Dan hari-hari membuktikan semua berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu menggali parit Khandaq itu dalam kondisi mau diserang oleh 10.000 orang-orang kafir. Ketika itu sahabat masih ketakutan. Tahu-tahu Nabi SAW memberikan informasi. Tuh yang namanya Persia akan ditaklukkan. Yang namanya Romawi akan ditaklukkan. Yang namanya Son'a, Yaman akan ditaklukkan menjadi negeri Islam. Subhanallah. Dalam kondisi umat Islam gak tahu menang atau kalah melawan orang-orang kafir. Tapi Rasulullah SAW menginformasikan hal itu. Orang-orang beriman percaya. Orang-orang munafikin meragukan. Nih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong Persia, ngomong Romawi, ngomong Yaman. Kita di sini belum tahu menang apa kalah. Tapi sahabat-sahabat Rasul yakin benar. Dan terbukti semuanya. Ditaklukkan semuanya negeri itu. Terakhir yang ditaklukkan adalah Konstantinopel, Al-Qustantinia, Istanbul. Rasul SAW pernah ditanya, nih bagaimana yakinnya para sahabat dengan informasi dari Rasul SAW. Ya Rasulullah, ayyuhuma tuftahu awalan, Madinatu Hiraql atau Rumiyah? Wahai Rasul SAW, kota mana dahulu yang ditaklukkan? Kotanya Hiraql, Konstantinopel atau Romawi? Italia sana jemaah. Vatikan. Kata Rasul SAW yang ditaklukkan dahulu adalah Konstantinopel. Dan selesai. Bayangkan para sahabat percaya dengan berita itu dan mereka berusaha menaklukkan Konstantinopel. Antara sabda Rasul SAW dengan ditaklukkannya Konstantinopel berapa tahun? Kira-kira 860 tahun. Namun mereka yakin pasti. Itu konsekuensi kita menjadi umat Muhammad SAW. Jadi antum harus percaya. Yang kedua, antum harus taat dengan perintahnya. Kau umatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Iya. Ana ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat perintahnya. Jangan banyak tanya. Nabi alaihi salatu wasallam menarang para sahabat banyak tanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Innallaha kataba alaikumul hajj au farada alaikumul hajj fahujju." Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada kalian, mewajibkan kalian untuk berangkat haji. Kalian berangkat haji. Para sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah tiap tahun itu haji? Nabi diam. Tanya lagi itu sahabat. Rasul SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajib. Kalau aku ngomong iya, akan jadi wajib haji tiap tahun. Lalu Nabi mengarahkan para sahabatnya, kalian tuh kalau diperintah amalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan banyak tanya. Kita kadang kalau ada perintah dari Rasul SAW, perintah untuk sholat berjamaah ke masjid. Perintah nih. Kita tanya, Ustaz, sunnah apa wajib Ustaz? Mulai tanya nih kita. Kenapa? Kenapa kata dia? Ya kalau wajib saya mau ke masjid. Kalau sunnah kan cuma sunnah Ustaz. Mau ditinggalin. Dia kan ingin meninggalkan perintah Rasul SAW. Kenapa kau tinggalkan? Ini perintah. Antum kalau mau belajar bagaimana seorang pengikut Muhammad SAW, antum harus belajar sama tentara.
Tentara tuh kalau disuruh sama komandannya pernah tanya sunnah atau wajib? Pernah tanya, antum lihat tentara disuruh sama komandannya, sini mandikan mobil. Siap dan sunnah apa wajib? Antum digampar sama komandannya. Nggak ada. Bahkan orang yang menjadi tentara itu teken kontrak dia. Harus taat kepada atasan. Harus taat apapun. Sampai na'udzubillah dalam berbuat dosa pun kadang-kala mereka taat. Kalau kepada atasan yang tidak punya surga dan neraka, kau taat. Yang tidak bisa memberikan rezeki kepada kau taat. Apalagi kepada Allah yang mengutus Rasulnya sebagai jalan menuju Allah. Maka perintahnya sami'na wa ata'na. Sudah kita kan sami'na perintah, ya aku dengarkan, aku taati. Kalau nggak mampu, ya minta ampun sama Allah. Orang kalau sudah mulai banyak tanya, perintah itu akan jadi bukan perintah nanti. Ya kan ada khilaf di antara para ulama. Dia nggak mau ngamalkan. Dan tinggalkan larangan. Kalau udah dilarang, tinggalkan. Nggak perlu tanya lagi, Ustaz ini haram apa makruh Ustaz? Kenapa? Kalau makruh ya kan nggak apa-apa Ustaz kalau makruh. Itu larangan jamaah. Orang tua kalau nyuruh anaknya tidak ingin anak itu tanya. Orang tua ngomong, nak jangan keluar nak. Bapak ngomong sama anak, nak jangan keluar. Apa pantas ini anak itu tanya, Pak ini larangan bapak ini tingkatnya sampai haram Pak? Atau cuma makruh-makruh aja? Nggak ada anak kayak gitu. Dan seharusnya kita dengan perintah-perintah Allah itu dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, ya kita tinggalkan kalau itu larangan. Kalau perintah kita amalkan. Dan konsekuensi yang keempat adalah kita tidak beribadah kecuali lewat syariatnya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Kita nggak boleh sholat pakai syariatnya Nabi Daud alaihissalam. Kita nggak boleh sholat pakai syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Syariatnya Nabi Ibrahim lah. Kita udah punya syariat namanya syariatul al-Islam. Nih yang kita ikuti. Sholat, antum sholat ikut syariatnya Allah dan Rasul. Sholat zuhur 4 rakaat. Bagaimana kalau tentara Ustaz? Kenapa tentara sholat zuhurnya sama orang sakit? Orang sakit sholat zuhur 4 rakaat wajar lah dia sakit. Ustaz, ana tentara, ana biasa lari Ustaz. Lapangan itu 7 kali kuat. Ana mau sholat zuhur 12 rakaat. Antum kalau berpikir secara logis nggak apa-apa sholat kok. Kenapa dilarang? Orang dia mau sholat. Kita kan nggak bisa. Karena syariatnya sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau engkau mau nambah ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau zuhurnya nggak bisa diganggu. Maka sepertilah seorang mukmin. Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada hal-hal nih Nabi nggak ngajarkan ya afwan. Kenapa? Aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi nyuruh, Nabi ngajarin tuh kayak gitu tuh. Sholat duha 2 rakaat atau lebih. Nggak ada sholat duha 3 rakaat. Nggak ada. Sholat duha itu genep. Maka kita sholatnya genep. Begitulah dengan syariat-syariat yang lain. Menikah harus pakai wali, ya pakai wali kita. Jangan ketemu orang di jalan, ketemu cewek, assalamualaikum. Engkau mau menikah sama aku? Oh iya, muslimah, bismillah, kita akad nikah. Kita akad nikah. Syariatnya siapa yang akad nikah di jalan? Daripada berzina. Kan ahsan nikah dulu. Itu dia. Nggak bisa, ada aturannya menikah itu. Semua udah diatur. Antum masuk kamar mandi, pakai kaki kiri dulu. Udah diatur sama Rasul SAW. Maka sebenarnya umat Islam ini adalah umat yang paling nyaman sebenarnya melaksanakan syariat Allah. Karena semua sudah diatur. Makan pakai tangan kanan. Ada seorang sahabat lagi makan sama Rasul SAW, makan pakai tangan kiri. Kata Nabi SAW, kul biyamini, kau makan dengan tangan kanan. Apa kata sahabat ini? La astati, nggak bisa aku. Mungkin dia kidal orangnya. Memang makan biasa pakai tangan kiri. Apa kata Rasul SAW? Lastatokta, semoga engkau nggak bisa. Sejak saat itu lumpuh tangan kanannya. Karena dia tidak mau mengikuti syariatnya Rasul SAW. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Masya Allah. Tanggal berapa?
Kayaknya semuanya berhak dapat hadiah insyaallah. Nanti Ustaz Haikal kasih situ. Tanggal 12 Safar 1438 Hijriah. Kita hari ini berkumpul mau ngaji tentang sebuah tema, mana akhlak, mana adab. Kita tahu inti dakwah para nabi adalah tauhid. Semua para nabi itu diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat, mengajarkan kepada mereka tentang la ilaha illallah. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus di setiap umat itu rasul. Apa tugas rasul itu? Agar mereka menyerukan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah, jauhi taghut. Jauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dakwah para nabi. Tapi dakwah kepada akhlak dan adab termasuk prioritas para nabi. Bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Itu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, karena itu kitab kita. Di situ kita akan mendapatkan jalan yang lurus. Al-Qur'an ini orang yang mau belajar ekonomi tetap harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Orang yang mau belajar ilmu sosial tetap harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Orang yang mau belajar ilmu pendidikan baliknya kemana? Al-Qur'anul Karim. Terjadi kesalahan besar ketika Al-Qur'an diakhirkan. Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau kau bertakwa, yang kau baca adalah kitab-kitab filsafat. Belajar ekonomi, belajar dari orang-orang barat, Quran nggak pernah dibaca. Jadinya ekonominya riba semuanya. Karena dia nggak pernah tahu di Al-Quran ada aturannya, jual beli diatur. Bahkan dalam Al-Quran Karim utang piutang itu ada. Ayat terpanjang dalam Al-Quranul Karim itu masalah utang piutang. Satu lembar full tentang utang piutang. Maka kembali, kalau kita ingin melihat bagaimana Allah mengajarkan akhlak. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 36. Bagaimana hubungan akhlak dan tauhid dan keimanan. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadalah kepada Allah, jangan pernah berbuat syirik. Ini tujuan utama. Akhlak gimana? Wa bil walidaini ihsana. Ingat, kau itu jangan cuma baik sama Allah, tauhidnya kencang, tapi sama orang tua kurang ajar. Nggak boleh. Allah ajarkan tauhid, Allah ajarkan berbakti kepada orang tua. Wa bidzil qurba, kerabat-kerabatmu kau harus berbuat baik. Wal yatama, anak-anak yatim, kau harus berakhlak mulia dengan mereka. Wal masakin, orang-orang miskin, jaga akhlakmu. Wal jari dzil qurba, tetangga-tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Wal jaril junub, tetangga-tetangga yang enggak ada hubungan kerabat sama mereka. Wasahibi bil jam, teman kita, sahib kita dalam perjalanan, dalam tempat kerja kita. Wabnis sabil, dan orang-orang yang putus dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan kalian juga harus berbuat baik kepada budak-budak kalian. Innallah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah itu benci sama orang yang sombong dan berbangga diri. Allah benci. Maka ma'asyiral ikhwah, masalah akhlak ini masalah yang sangat penting sekali. Ada hubungan yang ketat sama iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kalau kepingin tahu orang beriman yang paling sempurna imannya, lihat kemana? Lihat kepada akhlaknya, perilakunya. Kalau ngaku aku ini mukmin, akhlaknya nggak baik belum. Dari mana kau tahu? Rasul SAW mengatakan orang yang paling sempurna, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Wa khairukum khairukum linisa'ihim. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di antara kalian nih adalah yang paling baik sama istrinya. Sama istrinya, jamaah. Banyak di antara kita yang mengaku berakhlak mulia, tapi sama istrinya kasar. Dokter itu kalau menurut pasien, Masya Allah, Masya Allah, dokter ini, akhlaknya mulia banget. Anak kalau masuk ke sana ditanyain, tafadhol, duduk, gimana, apa keadaannya? Kenapa dokter itu baik sama pasien? Dapat fulus, jemaah. Dapat fulus. Tapi kalau istrinya yang mau konsultasi, nanti capek aku. Kenapa? Karena nggak dapat fulus dari istrinya. Yang ada malah keluar fulus sama dia. Dan Rasul SAW mengatakan, wa khairukum khairukum linisaihi. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama istrinya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Sahih. Maka hubungan antara iman dengan akhlak sangat erat sekali. Orang baik sekarang nih, ana berjumpa sama antum, senyum, ketawa, salaman, mungkin duduk di restoran, Masya Allah, ustadznya baik. Yang tahu kebaikan ana tuh istri ana. Kita banyak pandai bersandiwara. Kenapa? Cuma sejam 2 jam, cuma 2 hari 3 hari. Tapi kumpul sama istri berapa tahun? 24 jam kali 365 hari. Kita harus baik terus, ini berat ini. Tapi disitulah ukuran kebaikan seseorang. Kadangkala seorang anak melihat bapaknya, bapak ini kalau ada tamu senyum-senyum gitu dia. Tapi sama ibu kasar banget. Tuh anak tahu. Maka perhatikan. Kalau kau beriman, jangan pura-pura akhlak. Jangan cuma di depan orang kau baik. Tapi ada orang, nggak ada orang, tetap menjaga akhlaknya. Kalau kita melihat, seringkali Nabi SAW itu mengkaitkan akhlak dengan iman. Contohnya, beliau SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik atau diem. Kalau kau beriman. Jadi seorang muslim itu menjaga lisannya bukan karena nggak enak sama orang. Nggak enak nanti ana dibilang orang nggak berakhlak. Bukan. Nggak enak ana nanti dibilang kasar ngomongnya. Lah. Dia menjaga lisannya karena apa? Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan Rasul SAW mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, kata Nabi. Demi Allah tuh orang nggak beriman. Demi Allah itu orang tidak beriman. Para sahabat bingung. 3 kali Nabi menvonis tuh orang tidak beriman. Qila, man ya Rasulullah? Siapa itu orang Rasul? Yang kau katakan tidak beriman dan kau bersumpah dengan nama Allah. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan orang. Subhanallah. Kita kalau menyakitin tetangga jamaah, diragukan keimanan kita. Bahkan Nabi mengatakan, demi Allah dia tidak beriman. Itu Islam. Masalah akhlak, masalah keimanan. Maka tolong seorang yang udah ngaji, sering baca Quran, dijaga lisannya agar dia disebut beriman. Kemudian akhlak ini kelak di hari kiamat, tatkala kita dibangkitkan dari kubur kita akan menghadapi masa penimbangan. Orang ketika ditimbang yang ada harap-harap cemas. Mudah-mudahan kebaikan dia berat. Karena fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangan kebaikannya berat, dia akan ada dalam kehidupannya diridhoi. Ternyata yang paling berat di timbangan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan."
Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat lebih daripada akhlak mulia. Akhlak mulia. Antum tahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu hari beliau itu memetikkan siwak buat Rasul SAW dari pohon arok. Beliau naik ke atas. Dan Ibnu Mas'ud ini orangnya kecil. Gak gagah, tinggi besar, gak, kurus kecil Ibnu Mas'ud. Naik pohon, angin kencang berhembus. Bagaimana orang kurus naik pohon, angin kencang berhembus? Kan goyang-goyang nih jemaah. Tersingkaplah betisnya Ibnu Mas'ud. Betisnya Ibnu Mas'ud, ya orang kurus masa betisnya besar. Ya tambah kurus lagi betisnya. Para sahabat pada ketawa. Oh, mereka ngakak. Rasul noleh sama mereka. Mimma tadhakun? Apa yang kalian tertawakan? Di sini sadar mereka. Mereka mengatakan min humusati saqai ya Rasulullah. Kita ketawa karena betisnya kok kecil Ibnu Mas'ud ini. Apa kata Rasul SAW? Lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dan Ibnu Mas'ud ini orang yang paling mirip akhlaknya dengan Rasul SAW. Tuh. Maka kita tahu bahwasanya nggak akan ditimbang wajah antum yang ganteng, tubuh antum yang gagah. Yang akan ditimbang tuh amal antum nantinya. Betis yang kecil ketika ditimbang kalau amalannya baik berat. Tapi tubuh yang besar dan gagah ketika ditimbang karena amalannya sedikit, akhlaknya buruk, maka akan seperti kapas yang tidak ada bobotnya. Maka ingat, yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia. Kemudian orang yang berakhlak mulia itu nanti duduknya akan berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Allah menyebutkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di akhlak yang agung. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ketika para sahabat atau tabi'in mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah anak izin minum dulu jamaah, Masya Allah. Ini pakai AC Ustaz. Hah? Oh jeglek, Masya Allah. Kenapa? Lah cukup Ustaz. Bismillah. Lah khalas ya. Antum dikasih air jemaah? Enggak. Tapi biasanya kalau ngelihat orang minum itu hilang dahaga. Maka anak akan sering-sering minum. Bentar lagi Ustaz supaya menghilangkan dahaga mereka ini. Para sahabat Nabi, mereka itu mengenal Rasul SAW di luar, di pasar, di masjid, di tempat kajian, di jalan, mereka tahu. Tapi mereka kepingin tahu Nabi itu alaihissalam di rumahnya kayak apa sih? Maka mereka datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita kepingin tahu gimana sih akhlak Rasul SAW. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an atau kana khuluqahul Qur'an. Kau kepingin tahu akhlak Rasul SAW, buka tuh Qur'anmu. Buka tuh Qur'an. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali Nabi, orang yang awal mengamalkan. Tidak ada satu arahan Allah kecuali beliau yang mengerjakan. Larangan Allah dia tinggalkan. Jadi kalau mau tahu akhlak Rasul SAW, kita baca Quran. Dan nanti itu orang yang paling dekat dengan Rasul SAW, apa kata beliau? Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Kalian mau nggak aku kasih tahu orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat majlisnya sama aku pada hari kiamat. Kita tidak pernah melihat wajah Rasul SAW, tapi kita berharap
Suatu hari kita memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin, kita rindu. Siapa nanti yang akan bisa dekat sama Rasul SAW? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau tanya itu, para sahabat pada diam. Kalian mau nggak aku kasih tahu? Mereka pada diam. Nabi tanya lagi, mau nggak kalian aku kasih tahu siapa yang paling dekat, yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya sama aku pada hari kiamat? Lalu setelah 3 kali, para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Mereka itu mau jawab Nabi SAW, nggak enak, karena wibawa Rasulullah SAW. Akhirnya ketiga kali mereka mengatakan iya. Apa jawab Rasul SAW? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Ahsanukum khuluqan. Yang paling dekat sama aku pada hari kiamat nanti orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya, kita tinggal lihat. Kita benar mau dekat sama Rasul SAW. Para jemaah, kalau kita mencintai seseorang, kita ngefans sama orang, kita tuh kepingin suatu hari bisa berjabatan tangan dengan orang itu. Kita ingin suatu hari bisa duduk bersama dia. Kalau bisa kita makan bersama dia. Adakah di dalam hati kita kerinduan kepada Rasul SAW? Untuk bisa berjabatan tangan dengan tangan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama kembali bersama Rasulullah SAW. Orang yang berakhlak mulia akan dimudahkan masuk surga. Banyak jalan menuju surga, banyak amalan yang beramal ini masuk surga, yang beramal ini masuk surga. Itu dijelaskan sama Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW pernah ditanya yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Di antara amalan-amalan itu, amalan apa sih? Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, nih haknya Allah kita jaga. Hablum minallah. Taqwallah wa husnul khuluq. Kita jaga pula hubungan sama manusia. Kalau tidak, bahaya. Neraka tempat kita apabila kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, pernah ditanya tentang seorang wanita. Wanita ini sholat malam. Artinya hubungan dia sama Allah baik. Ketika orang-orang pada tidur, dia bangun. Orang ini puasa sunnah. Orang ini suka sedekah. Tapi masalahnya satu. Kalau ngomong pedes, suka nyakitin orang. Bagaimana wanita yang seperti ini? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Wanita kayak gini di neraka tempatnya, kata Rasul. Mana sholatnya? Mana puasanya, mana sedekahnya? Tuh gara-gara dia tidak menjaga akhlak yang mulia. Karena tadi udah disebutkan, yang paling berat di timbangan itu akhlak yang mulia, di timbangan kebaikan. Berarti yang paling berat di timbangan keburukan apa? Akhlak yang buruk. Akan memberatkan timbangan keburukan kita. Nih wanita gara-gara akhlak buruknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbirukum biman yahmuru 'alan nar. Au biman tahrumu alaihin nar. Kalian mau nggak aku kasih tahu siapa orang di antara kalian yang haram bagi neraka untuk menyentuh dia? Neraka itu tidak akan menyentuh dia. Haram neraka itu menyentuh dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kulli qaribin hayyinin sahl. Rawahu Tirmidzi. Neraka itu diharamkan bagi orang yang dekat sama orang lain. Yang orang ini hayyin, ringan, santun sama orang lain. Kemudian sahl, suka memudahkan orang lain. Kan ada orang-orang kita kalau ketemu sama orang, aduh, engkau kalau sudah urusan sama fulan gak akan selesai. Lebih baik engkau menghindar. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi kadang-kala kita punya urusan sama polisi nih, siapa yang nangani masalah? Fulan, selesai, aman. Orangnya baik. Kita udah tahu. Ternyata neraka pun tidak mau menyentuh orang yang baik. Orang yang sopan, santun, dekat sama orang lain. Maka hati-hati masalah akhlak ini.
Kemudian sebagian di antara kita mungkin tidak bisa bangun malam. Ustaz, terus terang Ustaz, sampai sekarang nih anak nggak pernah sholat malam. Ada tuh yang kayak gitu. Anak kalau suruh sedekah, oke lah Ustaz, tapi kalau suruh sholat malam kayaknya berat. Ada orang yang sholat malam terus, tapi puasa Senin Kemis nggak pernah. Wallah Ustaz, anak kalau sama makanan nggak pernah sabar Ustaz. Tapi kalau bangun malam, iya. Ngapain bangun malam? Nonton bola. Enggak. Udah nggak puasa sunnah, malam bangun nonton bola. Enggak, dia sholat malam. Memang pintu surga itu ada berapa? Masya Allah. Mana yang jawab anak nggak tahu. Tapi yang anak tunjuk anak kasih hadiah. Fadhal. Pintu surga ada 8. Ada yang masuk lewat pintu sholat. Karena dia sholatnya tekun. Ini kewajibannya diamalkan semua. Cuma kan ada kelebihan jamaah. Ini orang Ustadz Masya Allah. Sodakohnya Masya Allah. Tapi puasa sunnah nggak pernah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah nggak pernah. Ya mudah-mudahan dia masuk surga lewat pintu sedekah. Ada yang masuk surga lewat pintu sholat. Kalau sedekah gimana mau sedekah? Buat makan aja sulit. Ya mudah-mudahan kau masuk dari pintu sholat. Ada yang masuk dari pintu haji, ada yang masuk dari pintu jihad. Ya udah beda-beda. Maka di sini kita kalau nggak bisa sholat malam, kita tahu kedudukan sholat malam. Allah menceritakan tentang penghuni surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang kalau waktu sahur mereka bangun istighfar, nggak tiduran. Tapi ada cara kita bisa dapat derajatnya orang yang sholat malam, yang puasa sunnah dengan apa? Kata Nabi SAW, Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sahiri bil lail wadhami'i bil hawajir. Orang itu bisa menyampai derajatnya orang yang puasa di siang hari yang panas. Orang yang gak tidur sholat malam dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Maka antum lihat, nggak bisa sholat malam, ya aduh, paling tidak anak bisa berakhlak mulia. Kalau bisa antum menggabungkan semuanya, tentunya itu lebih mulia. Ketika Rasul SAW menceritakan tentang pintu-pintu surga, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Yang 8. Kata Rasulullah SAW, nah ada. Aku harap engkau termasuk yang dipanggil dari 8 pintu. Antum bayangkan, dipanggil dari semua pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Akhlak mulia ini menutup kekurangan kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha'u. Kata Imam Syafi'i, kalau banyak kekurangan, engkau memiliki banyak kekurangan di masyarakat, aduh banyak banget kekurangan anak, gimana caranya? Kau harus tutupin. Karena apa? Ya aib lah, orang pada tahu kekurangan. Gimana cara menutupi kekurangan ini? Kata Imam Syafi'i, dengan banyak berbagi-bagi. Akhlak mulia, suka membantu orang lain. Orang tuh akan lupa dengan kekurangan antum ketika kita berakhlak mulia. Dan bahkan di masyarakat kita ada yang lebih suka sama orang yang gak sholat tapi akhlak mulia daripada sholat akhlaknya buruk. Padahal fulan Masya Allah azan ke masjid tapi tetangganya sakit gak pernah dijenguk. Kadang-kadang seperti itu. Maka perlu diperhatikan. Kita ini kalau benar-benar beriman akan berpengaruh kepada akhlak kita, jemaah. Maka tetap yang utama adalah tauhid. Tapi tauhid hamba itu akan mempengaruhi kepada akhlak seseorang. Para jemaah, kita ini nggak mungkin bisa bagi duit kepada semua manusia. Orang kalau punya uang 10 triliun, cukup nggak dibagikan kepada penduduk Pontianak? Dibagi 1M, 1M. Nggak cukup. Berapa mau dibagi? 1 jutaan. Cukup berapa orang?
Berapa jemaah? Mana yang bisa ngitung? Anak kasih hadiah yang bisa ngitung. Kalau orang punya uang 10 triliun, satu orang 10.000. Cuma 10.000 orang yang dikasih. Penduduk Pontianak berapa? Masya Allah, kirim ke belakang. Anda nggak bisa ngasih antum kitab semuanya, karena terbatas. Apa kata Nabi SAW? Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian nggak akan bisa mencukupi semua orang dengan harta kalian, nggak bisa. Walaupun sebanyak apa harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi yang bisa kalian cukupkan untuk semua orang itu wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Apa kalau antum setiap ketemu orang tersenyum bisa berkurang wajah antum? Ana wajah tinggal separuh sih. Kenapa? Gara-gara senyum terus ini? Nggak ada. Itu nggak akan berkurang. Maka kata Rasul SAW, kau bisa mencukupi semua orang itu dengan wajah yang bersih. Ketemu orang senyum, assalamualaikum, akhlak yang mulia, nggak akan berkurang. Kalau duit berkurang, maka di sini akhlak yang mulia. Antum hidup di masyarakat, antum udah nggak bisa ngasih duit, jangan malah cemberut. Keluar rumah, ngapain? Assalamualaikum, ngapain? Assalamualaikum baru tanya, ngapain bang? Betul, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Salam setiap lewat rumah, lewat kampung nih. Nasihat anak kalau antum lewat kampung, kalau naik mobil, turunin kacanya. Turunin kacanya, katakan assalamualaikum. Supaya kita bisa menebarkan salam, orang-orang tahu nahnu muslimin. Itu hak dia dapat salam. Yang naik motor, sekarang kan motor sudah ada ininya kan. Ada apa? Helm yang kadang-kala masuk kampung nggak tolak kiri kanan, nggak nolah-noles. Buka antum, katakan assalamualaikum. Antum nggak bisa mau bawa semua orang kampung naik motor antum. Antum mau bagi sama orang kampung motor semuanya nggak bisa. Tapi antum senyum bisa, insya Allah. Sampai ada seorang, ini orang kampung cerita sama antum. Ustaz, ada seseorang Ustaz, sohibnya antum tuh, kata dia. Dia lewat naik motor. Kita kuli bangunan Ustaz. Lagi pas istirahat. Lewat terus sama helmnya. Terakhir kita capek Ustaz. Dia lewat, kita rame-rame mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal dia nggak salam. Jadi gini nih, antum tunjukkan akhlak yang mulia. Cukup buat mereka, salam aja. Subhanallah. Di kampung kita tuh ada ustadz, masya Allah. Kalau dia lewat, anak kecil tuh pada berdiri di pinggir jalan. Kenapa? Entar lagi dia salam. Ditungguin sama salamnya. Alhamdulillah nggak keluar duit kita. Kalau mereka pada minta duit, habis. Tapi mereka cuma minta salam. Katakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka seneng. Anak kalau ngelihat wajahnya anak-anak itu setelah ustadz itu salam, lihat kan, salam tadi ustadz itu. Jadi, kenapa antum nggak bisa bagi ke masyarakat yang seperti itu? Dan kita tuh hak saudara kita. Hakul muslim alal muslimi sid. Idza laqitahu, kalau kau berjumpa sama dia, fasallim alaih, ucapkan salam. Ini akhlak jamaah untuk menjaga kebersamaan umat Islam. Dan orang yang berakhlak mulia itu paling dicintai Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya. Ada orang datang dalam hadis Ibnu Umar. Orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua hal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilan nas. Ayun nasi ahabbu ilallah. Wa ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan amalan apakah yang paling dicintai Allah? Jadi pertanyaannya tentang orangnya dan pertanyaannya tentang amalannya. Apa kata Nabi SAW? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Berarti kalau antum mau dicintai Allah, antum tanya kepada diri antum. Selama hidup ini, apa kira-kira manfaat yang sudah ana berikan kepada masyarakat kita? Apa manfaat yang sudah ana berikan kepada orang tua? Kepada lingkungan? Tanya. Karena di situ Allah akan cinta antum.
Kenapa para ulama itu menjadi deretan teratas waliullah? Karena mereka paling bisa memberikan manfaat kepada orang. Orang tahu halal haram dari mana? Dari ulama. Kita ini bersyukur adanya MUI. Mereka mengeluarkan yang namanya halal haram. Sehingga kita tahu, oh jangan, haram kita tinggalkan. Mereka memberikan manfaat kepada orang. Orang yang mengajarkan ilmu, itu yang namanya ikan di lautan, semut di lubangnya memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu. Semut memohonkan ampun. Maka ingat, kalau antum ingin menjadi orang paling dicintai Allah, lihat manfaat yang antum berikan kepada mereka. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan sebaik-baiknya amalan dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Dia lagi sedih, antum hibur dia. Au takshifu anhu kurbah. Dia lagi punya kesulitan, antum selesaikan kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, dia punya utang, kau bayarin utang. Enak enggak jamaah antum punya sohib, kalau kita pinjam duit sama dia, dia ngomong, kau bisa bayar? Enggak bisa, aku halalkan. Masya Allah, besok kita utang lagi sama dia. Ini orang khair, Masya Allah, seperti itu. Betul, itu amal yang mencintai Allah. Salah satunya adalah membayari utang orang yang punya utang. Antum cari siapa sohib-sohib yang punya utang. Kau punya utang berapa? Sekian, anak bayar. Ketika antum bayar itu, ya Allah, aku udah bayarin utangnya fulan ya Allah. Mudah-mudahan kau cinta sama aku. Kita ini urusannya beramal bukan untuk manusia. Kita kalau beramal untuk orang yang ada sakit hati. Kita kalau membantu orang dengan harapan orang itu membalas budi, yang ada sakit hati. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, orang itu mau ngomong syukron, mau ngomong jazakumullah khairan, mau ingat sama ana, nggak ingat sama ana, tapi ana berbuat untukmu ya Allah. Engkau nggak pernah lupa, tapi mereka lupa sama kebaikan kita. Au tatrud anhu ju'an, atau engkau usir rasa lapar dari dia. Kita lihat habis kajian, orang-orang pada duduk di pojok, semuanya pada ke warung, yang ini nggak ke warung. Kenapa? Nggak punya fulus. Antum mengatakan, fadhal, berangkat semana, bayar sendiri-sendiri. Antum berangkat semana, bayar sendiri-sendiri, ya bukan mengusir lapar jamaah. Datang antum bayarin semua. Dan ada orang-orang yang Masya Allah, kalau makan bersama selalu dompetnya ketinggalan. Pas dia mau bayar, aduh alafu, jadi afwan, dompet anak ketinggalan. Nggak pernah kebawa tuh dompetnya dia. Ini sifat bakhil sebagian orang. Anda antum keluarkan duit dan Allah kasih ganti. Jangan takut antum. Tidak ada 1% pun yang antum keluarkan kemudian nggak dicatat, nggak ada. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarrah. Zarrah itu semut, sebagian maknanya semut kecil yang nggak ada bobotnya. Kalau ditimbang itu nggak akan bergerak itu timbangan, tapi dia akan dapatkan nanti. Dia akan lihat, oh ini amalan kebaikan yang aku berbuat. Dan berkaitan dengan bakhil, sifat bakhil ini, Rasulullah SAW mengatakan, la yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil mu'min. Yang namanya iman dan bakhil itu nggak akan berkumpul di hatinya seorang mukmin, nggak berkumpul jemaah. Jadi kalau antum punya sifat pelit, maka hati-hati, kayaknya iman antum perlu diperbaiki. Antum bayari mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin. Aku nih berjalan sama saudaraku, ngurusin urusan dia. Kadang-kala kita punya sahib, punya urusan di pengadilan, punya urusan di kepolisian, punya urusan di sekolahan, atau apa aja urusan dia. Nabi SAW mengatakan, aku berjalan sama saudaraku dalam urusan dia, itu lebih aku cintai. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan antum cuma keluar, punya sohib, kayaknya dia, kenapa? Belum bisa ikut ujian. Kenapa? Belum bayar. Sini, anak urusin semua, selesai sudah kau ikut ujian. Nih yang seperti ini
itu lebih dicintai oleh Rasul SAW daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan antum 30 hari sholat di Masjid Nabawi. Satu sholat dapat pahala 1000. Belum ngajinya antum, belum baca Qur'annya antum. Ternyata antum ngurusin urusan saudara antum itu lebih dicintai oleh Nabi SAW daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Maka kita harus sadar jemaah. Ibadah yang manfaatnya itu untuk orang lain, itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang manfaat buat diri sendiri. Antum baca Quran buat siapa? Buat diri antum. Antum sholat buat diri antum. Antum iktikaf buat diri antum. Malah orang yang iktikaf kadang-kadang ngerepotin orang lain. Ngerepotin orang lain. Antum iktikaf, nah. Terus makan, alhamdulillah, tenang, nanti ada ngirim malam. Dia kan cari orang ngirim. Ada orang yang gak iktikaf tapi semua yang di masjid dia yang nanggung makanan. Antum bayangkan. Dia akan dapat pahala orang yang iktikaf dengan ngasih makan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Barang siapa yang menahan amarahnya, emosinya, Allah akan tutup auratnya. "Wa man kadhama ghaidahu." Barang siapa yang meredam amarah dia, walau syaa yumdihu amdo, padahal dia bisa untuk menumpahkan emosi dia. Dia bisa memukul itu orang yang berbuat salah kepada dia, tapi dia tahan. Mala Allahu azza wa jal qalbahu yaumal qiyamah. Allah akan isi hatinya pada hari kiamat itu amnan, rasa aman. Karena dia yang seharusnya dia pukul tuh orang, dia siksa tuh orang, tapi dia nggak pukul. Dia tahan emosi. Nih termasuk akhlak mulia itu menahan emosi jemaah. Ada sahabat datang minta nasihat kepada Rasul SAW. Bayangkan, dia meminta wasiat yang wasiat yang begitu dahsyatnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausin." Minta wasiat yang menjadi pegangan hidup dia, pedoman dia dalam menghadapi dunia ini. Nabi cuma ngasih tahu dia sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Kau jangan marah. Mungkin sahabatnya berpendapat, kok cuma itu wasiatnya? Ausin, kasih lagi Rasulullah SAW. Nabi ngomong lagi, la taghdab, jangan marah lagi. Ausini ya Rasulullah, minta wasiat lagi. Apa jawab Rasulullah SAW? La taghdab, engkau jangan marah. Ternyata menahan amarah ini termasuk akhlak mulia jemaah. Orang tuh kalau marah, kau lihat, ngomongnya ngelantur. Orang kadang-kadang kalau marah, toilet itu pindah ke mulutnya. Nah, antum ngelihat dia tuh, ini kamar mandi apa mana? Karena keluar dari mulutnya itu semua yang ada di toilet. Yang ini, kadang-kadang ada kecoa juga keluar dari mulutnya dia. Subhanallah. Itu orang kalau marah, dia tidak bisa menahan emosinya. Jadi buruk wajah. Bahkan dia bisa menceraikan istrinya gara-gara amarahnya. Ada orang yang membunuh, apa masalahnya? Kenapa kau bunuh? Marah. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala ayunafidhahu, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah." Orang yang marah dan dia bisa menumpahkan amarahnya, artinya nih orang di atas. Majikan bisa marah sama pembantunya, bisa. Suami bisa marah sama istrinya. Pokoknya yang di atas biasanya mampu dia untuk menumpahkan amarahnya. Dia mampu, tapi dia tahan. Kelak pada hari kiamat, dia akan dipanggil di depan makhluk-makhluk Allah. Disuruh apa? Suruh milih bidadari yang paling dia sukai. Kira-kira kalau antum nahan amarah antum, dikasih istri yang paling cantik di dunia, insya Allah tuh yang belum punya istri akan mengatakan, anak akan tahan amarah anak. Apa? Istri. Di dunia istri akan hilang, tapi di akhirat selama-lamanya. Maka di sini kata Rasulullah SAW, orang yang berakhlak mulia, orang dicintai Allah itu adalah orang yang menahan emosi. Allah penuhi rasa aman. Ketika orang-orang ketakutan di padang mahsyar, ini orang aman. Karena dia menahan emosinya ketika di dunia.
Lalu Nabi SAW mengatakan, waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu. Barang siapa yang berjalan membantu ngurusin urusan saudaranya sampai dia selesaikan, athbatallahu azza wa jal qadamahu ala sirati yaumal qiyam yauma tazilul fihi al-aqdam. Maka pada hari kaki-kaki orang itu terpeleset masuk ke neraka jahanam, ini orang ditetapkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ingat nih, kita perbaiki akhlak kita. Kita ingin dicintai Allah, perbaiki hubungan kita sama teman-teman kita, sama saudara kita, sama orang tua kita. Dan orang yang berakhlak mulia akan dapat rumah di surga. Di Pontianak ini kalau mau punya rumah, berapa tahun harus kerja ya? Ada orang yang nyicil rumahnya sampai mati belum lunas. Iya. Ada orang yang sampai mati rumahnya masih ngontrak. Nggak masalah. Yang penting antum punya rumah di surga. Orang kalau merantau itu nggak mikirkan punya rumah di tempat perantauan. Antum lihat teman-teman kita yang kerja di Malaysia. Ada yang punya rumah di Malaysia? Jarang. Kecuali orang yang punya niat netap di Malaysia. Tapi rata-rata saudara kita yang di Malaysia, bang udah punya rumah, buat apa bikin rumah di sini? Aku nih sementara di sini. Selamanya di mana? Nanti di Pontianak. Padahal tahu di Pontianak nggak selamanya dia. Seperti itulah kita harus menyadari. Kita nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia, sampai mati nggak punya rumah nggak apa-apa. Tapi udah ngomong sama anak-anak, nak, abah, nak, mungkin nggak punya rumah, abah mungkin mati, ya nggak ada warisan. Duit abah gunakan untuk bangun masjid. Nanti kita bareng di rumah di surga bareng-bareng insya Allah sama kamu. Itu yang lebih penting. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Ingat, di surga paling tinggi. Surga paling tinggi itu surga apa? Firdaus. Di mana tempat Rasul SAW? Di Firdaus. Dan di hadis pertama kita sebutkan, orang yang paling dekat duduknya sama Rasul SAW, siapa? Yang akhlaknya mulia. Bukan cuma dia dekat sama Rasul SAW. Allah bangunkan rumah, Nabi menjaminkan sebuah rumah. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu. Bagi orang yang akhlaknya mulia. Maka kita perlu memotivasi diri kita untuk punya rumah. Di mana? Di surga. Jangan sampai di dunia nggak punya rumah, di surga nggak punya rumah. Nah, antum milih mana? Punya rumah di dunia apa punya rumah di surga? Surga. Nggak mau dua-duanya. Orang biasanya ya Ustaz, dua-duanya Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhlak jamaah itu barometer untuk mencari pasangan hidup. Nih anak-anak yang masih sekolah, biasanya mulai ada benih-benih cinta. Cinta monyet. Sekolahan itu ngeliat cewek, Masya Allah. Hati-hati, tundukkan pandangan antum. Yang belum nikah, kalau mau cari pasangan hidup, Rasulullah SAW udah ngasih tahu kita. Nabi itu cinta banget sama umatnya SAW. Dia jelaskan sampai orang mau kawin kasih tahu jalannya. Kau mau nikah, mau cari istri, nih jalannya kayak gini nih. Baru kau akan bahagia. Apa kata Rasul SAW? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Kalau datang meminang putri kalian, meminang saudari kalian, orang yang agamanya dan akhlaknya mulia. Ingat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama dan akhlak. Agama itu hablum minallah. Ada orang yang Masya Allah sholat malam. Kita lihat, oh kayaknya bagus nih. Kata Nabi SAW, kalau melihat akhlak dan agamanya baik, kawin. Kalau enggak, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Antum lihat kenapa sekarang banyak yang namanya begal. Banyak anak-anak yang
sabu-sabu, yang narkoba, yang di pinggir jalan kerjanya nggak benar. Kenapa banyak seperti itu di negeri kita? Dan merusak. Salah satu penyebabnya adalah orang tua ketika menikah tidak mau dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang akhlaknya baik, agamanya baik ditolak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan fitnah yang besar, kekacauan yang besar. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, gimana kalau tuh orang akhlaknya baik, agamanya baik, tapi masalahnya miskin?" Antum kalau meminang anaknya orang kadang-kala ditanya, "Bawa apa inti ke sini?" "Motor." Masya Allah. Oh, tahu. "Kerja di mana?" "Belum kerja, masih cari pekerjaan." "Oh, iya. Anaknya masih mau sekolah," kata dia. "Sudah, sana pergi." Ditolak antum. Tapi kalau tanya, "Naik apa ke sini?" "Naik motor." Tapi lihat gayanya, ada tulisan Harley Davidson. Masya Allah. Ya. Gak usah ditanya kerjanya apa. "Iya, kapan rencana lamarannya?" Orang kebanyakan melihat dari dunia. Apalagi kalau datang melamar pakai mobil yang tipis-tipis tuh. Yang kalau ada polisi tidur bunyi. Oh, Masya Allah. Fadol, langsung masuk. Fulana, sini. Langsung dipanggil Fulana. Ini yang mau nikah. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kau ingin kebahagiaan buat putrimu, kau ingin kebahagiaan buat putramu nih, akhlak dan agama. Para sahabat mengatakan, gimana kalau dia punya kekurangan di sisi yang lain? Agama dan akhlak oke. Cuma masalahnya dia mungkin, ya Ustaz, dia kulitnya putih gelap Ustaz. Gimana nih? Ya kadang-kala kita lihat memang ada orang-orang kayak gitu. Ada sawo, istilahnya apa orang Indonesia? Sawo matang, ada sawo busuk. Macam-macam lah. Gara-gara itu gimana? Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau sudah agama dan akhlaknya mulia, selesai. Tuh anak kita, putri kita mau nikah bukan sama wajahnya. Kalau wajah jamaah, wajah ganteng umpamanya melihat, Masya Allah, insya Allah sebulan 2 bulan dilihat biasa-biasa aja. Begitu pula antum kalau menikah dengan wanita. Antum kalau melihat wanita cantik, awalnya aja Masya Allah. Setelah jadi istri, dilihat dari bawah ke atas. Kok itu yang cantik apanya sih? Udah bosen dia. Itu muskilah. Tapi kalau dia itu menikahi karena agama dan akhlaknya, agama dan akhlak itu bertambah. Tapi wajah berkurang. Kalau wajah berkurang, kulit itu subhanallah. Anak kadang-kala melihat kulit anak, Allah udah mulai keriput anaknya. Memang seperti itu. Tapi ini barometernya akhlak dan agama. Mau tahu agama dari mana? Ya tanya. Datang ke imam masjid sini. Tanya, "Pak Imam, ini ada salah satu mahasiswa yang melamar anak kita. Namanya Fulan." Nggak apa-apa kita, "Gimana nih Fulan?" "Oh Fulan, Masya Allah." Itu anak kalau sedang khutbah Jumat mesti terakhir datangnya. Terakhir. Kan ketahuan Fulan itu sudah. Berarti agamanya sudah nggak baik. Udah selesai. Tapi kalau dikatakan Fulan, Masya Allah, soft pertama. Agamanya udah alhamdulillah. Berarti dia jaga tuh sama agamanya. Sekarang mau cari akhlaknya. Jangan tanya sama ustadz akhlaknya. Soalnya tuh anak kalau ketemu ustadz akhlaknya baik. Iyalah. Kita tanya sama sohibnya. Berangkat ke tempat kerjanya. "Assalamualaikum. Kenal sama Fulan?" "Oh Masya Allah." "Fulan, iya. Kenapa?" kata dia. "Dia melamar anak-anak." "Fulan tuh Masya Allah, sampai hari ini utangnya nggak dibayar-bayar." Maka ketahuan nih. Di situ akhlak, karena anak kita ini bukan hanya nanti akan menikahi agamanya. Agama tuh hubungan dia sama Allah. Tapi perilaku dia sama istrinya. Fulan itu Masya Allah, kalau marah katanya nggak ketulungan. Di sini kita tahu.
fulan itu bakhil, itu akhlak. Kita tahu fulan itu Masya Allah, sumbangan gak pernah nyumbang ini itu, hidup buat diri sendiri. Masya Allah, ada kotak amal selalu 1000 yang keluar. Ada itu Masya Allah, setiap kotak amal lewat. Sekarang 1000 udah jarang ya Mak. Berapa sekarang? 2000, Masya Allah. 2000. Ada orang kadang-kala ngelihat dompetnya ratusan semua. Aduh gak jadi. Gak jadi sedekah. Padahal seharusnya dia kalau keluar 100.000, nih yang punya dia. Kalau kita ngasih, kita punya uang 102.000, kemudian kita sumbangkan 2.000. Punya kita tuh cuma 2.000, yang 100 belum tentu punya kita. Bisa jadi keluar dicopet orang, diambil orang. Wallahu a'lam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan akhlak, dia itu adalah barometer untuk menikah. Masya Allah. Sisa 15 menit. Baik, nggak apa-apa. Terus bagaimana cara kita mendapatkan akhlak yang mulia? Ini penting. Oke Ustaz, kita ingin memperbaiki diri kita. Supaya kita yang kasar sama istri jadi lembut. Ada istri yang Masya Allah, kalau ngomong itu sama suaminya, jemaah, tetangga sampai mikir dia yang dipanggil. Oh ternyata istrinya fulan ini, jadi Masya Allah. Ada. Jadi istri-istri yang ngomong gak perlu pakai mic. Udah kedengar kemana. Ini kan orang harus memperbaiki diri. Bagaimana supaya kita bisa memperbaiki diri? Ada anak yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Ada orang tua yang tidak mengasihi yang lebih muda. Ada orang yang pelit. Ada orang yang pemarah. Ada orang yang ngomongnya kasar. Gimana kita memperbaiki hal itu untuk mendapatkan akhlak yang mulia? Ada beberapa cara. Yang pertama, berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter itu bisa dirubah. Jangan ada yang mengatakan udah gak bisa Ustaz, udah bawaan lahir. Bisa dirubah. Apa gunanya diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata karakter gak bisa dirubah? Padahal beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti karakter bisa dirubah. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa. Beliau itu mengatakan dalam doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsanil akhlaq illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, hidayahkan kepada aku akhlak yang mulia. Nggak ada yang bisa merubah orang dari akhlak buruk ke akhlak mulia kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkan dari aku akhlak-akhlak yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk itu kecuali Engkau ya Allah. Kita minta doa tiap hari. Kita tahu pemarah kita, ya Allah, anak ini nggak tahu, nggak bisa nahan emosi. Marah terus kerjanya. Minta sama Allah SWT. Doa Nabi juga, Allahumma hassan takhalki fahassin khuluq. Ya Allah, kau sempurnakan penciptaan diriku ini. Maka aku minta kepadamu agar engkau menyempurnakan akhlakku. Itu doa Rasulullah SAW. Cara yang kedua, belajar. Orang itu dengan belajar, tambah ilmu, insya Allah ngerti. Oh ternyata ini nggak boleh. Kayak tadi orang tahu ketika dia mau marah, ingat penghuni surga itu menahan emosinya. Ana mau tahan emosi. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri pernah. Sufyan Ats-Tsauri ini yatim. Ibunya punya penghasilan dari menenun. Dia ngomong sama Sufyan, Sufyan kau bawa nih duit nih 10 dirham, kau cari ilmu, kau belajar 10 hadis. Nanti kau setelah belajar 10 hadis kau lihat. Kalau dengan bertambahnya ilmumu ada perilakumu yang berubah, jalanmu berubah, ngomong sama orang berubah, artinya akhlaknya berubah, maka teruskan kau nuntut ilmu. Tapi kalau ternyata kau dapat 10 hadis akhlakmu nggak berubah, kau berhenti nuntut ilmu. Takut jadi petaka buat engkau nanti. Karena bahaya. Orang belajar, ilmu hadisnya banyak, ayatnya banyak, tapi akhlaknya nggak berubah. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa gunanya sekolah di sekolahan kalian? Kalau lulus sama seperti ketika masuk, nggak ada perubahan. Maka ilmu membawa kepada perubahan. Rasul SAW tidak pernah meminta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu.
Wa qul rabbi zidni ilma. Maka antum belajar, datang ke pengajian. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri. Membiasakan diri. Orang yang pelit, dia bakhil. Allahu Akbar. Dia udah dapat ilmunya. Kalau sedekah diganti ya mau. Tapi tetap perasaan bakhil itu ada. Udah biasakan. Jadi antum keluar rumah, taruh duit. Ana mau sedekah. Tiap hari biasakan. Ketika ada kotak amal, antum biasakan 100.000. Ketika mau mengeluarkan itu, Allahu Akbar, Allah. Sekali berat. Besok 2 kali berat. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Antum kalau nggak sedekah, bingung. Karena antum sudah membiasakan diri antum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar, dan ketabahan itu dengan melatih, berusaha untuk melatih diri kita. Maka perlu latihan. Di antara latihan yang membuat kita berakhlak mulia, mengembala kambing. Ustaz Haikal punya tempat mengembala kambing? Enggak, kayaknya perlu. Ustaz. Tidak ada nabi pun yang diutus kecuali pernah mengembala kambing. Orang kalau suruh mengembala kambing, jemaah, Masya Allah. Ana pernah bawa kambing, Masya Allah. Kita sama teman-teman beli kambing, taruh di desa. Berapa ekor waktu itu? 4, 6. Turun tuh kambing dari mobil. Kita angkat, kita bawa 1. Ternyata 1 masuk ke rumahnya orang. 1 makan tanamannya orang. Oh Allah, kambing gak bisa dipanggil. Gak bisa, sini. Nah, kita harus balik. Ayo, jalan. Kita akan belajar kesabaran dari kambing. Antum mau marah sama kambing, mengatakan, kau itu kambing memang kambing anak, kata dia. Maka tidak ada seorang nabi pun kecuali mengembala kambing. Maka perlu kayaknya pesantren-pesantren itu memiliki tempat pengembalaan kambing. Tujuannya untuk melatih anak-anak nih. Akhir pekan 5 orang kirim, kau gembala kambing. Dia akan belajar sabar. Ngelihat kambing, ada 1 yang malas nggak mau jalan, harus didorong. Ada 1 harus ditarik, ada 1 berantem, macam-macam kerjaannya kambing. Di situ kita melatih diri kita. Iya, akhlak kita akan berubah insya Allah jemaah. Kemudian yang terakhir, karena waktunya, bukan yang terakhir sebenarnya, tapi karena waktunya sudah tinggal sedikit, diantaranya cari teman jemaah. Teman itu mempengaruhi akhlak kita. Kalau teman antum itu suka sedekah, mau nggak mau antum nggak enak sedekah. Masa dia terus yang bayarin ana, nggak enak kan? Hari ini ana yang bayarin, karena malu. Awalnya malu, tapi lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dan yang terakhir yang ini akan sampaikan, mengetahui kekurangan diri kita. Kita harus mempelajari apa sih yang kurang di diriku. Di bagian mana aku ini kurang. Ketika orang itu tahu motornya rusak, insya Allah dibawa ke bengkel. Tapi kalau orang itu nggak ngurusin motornya rusak, selama bisa dipakai, dia pakai. Nanti terakhir nggak bisa jalan tuh motor. Kita pun gitu. Orang yang merasa benar nggak akan pernah bisa jadi benar. Siapa yang akan memperbaiki dia kalau dia merasa baik? Sudah, aku ini sudah baik. Tapi orang yang merasa dirinya kurang, niscaya dia akan merubah dirinya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan ada 4 hal untuk mengetahui kekurangan diri kita. Dari mana kita tahu diri kita ini kurang? Yang pertama, datang ke ustaz, datang ke syekh yang dia ngerti sama kekurangan jiwa manusia. Dia datang, Ustaz, ana ini kayak tadi ceritanya sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW minta nasihat. Nasihatnya apa? Jangan marah. Kayak gitu tuh, Ustaz, ana ini kayak gini nih Ustaz. Apa yang sikap harus ana ambil? Maka Ustaz akan memberikan arahan. Tapi Ustaz yang seperti ini udah jarang jemaah. Ini di masanya Ibnu Qudamah. Syekh yang bisa memberikan arahan kayak gitu jarang. Maka kita kalau dapat kayak gitu, kita sering datang ke rumah. Tanya Syekh Afwan, ana kepingin tahu apa Ustaz yang harus ana lakukan. Sikap apa yang harus ana ambil. Yang kedua, cari teman yang setia dan tulus mencintai kita.
yang dia suka berbagi kesalahan kita. Kau itu seharusnya nggak kayak gini. Kau itu seharusnya nggak kayak gini. Kau seharusnya melakukan ini. Teman kayak gini nih, karena dia tiap hari bareng kita, dia tahu kekurangan kita. Biasanya teman yang kayak gini kita benci. Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib-aibku. Umar malah senang sama orang yang menceritakan kekurangan Umar. Karena apa? Karena bisa memperbaiki diri kita. Tapi kita kalau punya sohib kayak gini, aduh kayaknya fulan gak perlu ditemenin. Kita paling suka sama sohib yang sering memuji kita. Oh Masya Allah, gak ada orang kayak kau. Masya Allah, bener ya? Masya Allah, jazakallah khair. Oh orang baik. Ini nih bahaya nih. Maka kita perlu cari teman yang suka mengkritisi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara ketiga, antum dengarkan ucapan orang-orang yang gak suka sama antum. Biasanya orang kalau benci sama kita, itu dia tahu segala kekurangan kita. Jangan kekurangan yang baik jadi kurang buat dia. Maka itu manfaat buat kita. Kata Imam Syafi'i mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang tuh kalau udah seneng, maka yang jelek jadi baik. Tapi orang kalau sudah benci sama antum, yang buruk, yang baik pun akan jadi jelek. Maka kalau ada orang ngomongin antum, fulan kau itu orangnya pelit, katanya sombong, kadang-kadang gitu kan. Oh itu katanya sombong ini, iya benar, iya. Coba aku akan mengkoreksi diri. Maka omongan musuh itu antum sampaikan, antum catat, kumpulin semua. Ada seorang yang mengatakan, idza ramakan nasu bil hijarah, fajma' tilkal hijarah, wabni biha sullaman nahwan najah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada akhwat, umat, diharapkan untuk bisa maju ke barisan depan karena di luar sudah turun hujan. Kami ulangi kepada bagian akhwat dan umat, jamaah wanita dan perempuan, harap untuk merapatkan sop yang ke depan. Diharapkan lebih merapatkan sop ke depan karena di bagian belakang terkena hujan. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan itu membawa manfaat buat kita semua. Nah, kembali kepada perkataan seorang alim ulama mengatakan, kalau ada orang yang melempari engkau dengan batu, apa yang kita lakukan? Jangan antum balas. Kan kita kalau dihina orang, kita akan menghina. Kalau kita celak, kita akan mencela. Jangan. Kau kumpulkan tuh kalau lemparin batu. Ngapain? Kau bangun anak tangga menuju kesuksesan. Kita kumpulin udah. Kritikan-kritikan dari orang, bismillah. Kita insya Allah bisa memperbaiki diri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kekurangan diri kita ini, kita hidup bergaul dengan orang. Kita lagi kumpul di sana, orang ngomong ini nggak baik. Oh, kita tahu, oh berarti ini nggak baik. Aku kok kayak gitu. Maka dengan kita bergaul dengan manusia, paling tidak kita bisa mengambil nilai-nilai kebaikan dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang masyarakat yang menghukumi hal itu kadang-kala. Itu berkaitan dengan akhlak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Dan disampaikan kepada Ustaz Karim, Ustaz Siti, berjasa dasar kepada Allah Taala. Jemaah sekalian Allah, diberikan pada sesi yang berikutnya dan tidak lupa kami ulangi kepada bagian yang akhwat ataupun yang perempuan untuk merapatkan barisan ke depan untuk memberi ruang bagi jemaah yang berada di belakang. Di sini ada beberapa pesan yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara untuk
Subhanallah jemaah. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Karena memang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallabu alayhi. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Dia tuh bolak-balik niatnya. Ingin dipuji, ingin disanjung, awalnya ikhlas, awalnya berangkat umroh haji nggak ngasih tahu orang, berangkat haji lewat Jakarta, kan nggak ada yang tahu orang Pontianak. Sampai sana foto dia, kirim ke Facebook, sama aja kau. Kau nggak pengen orang Pontianak tahu kau kirim foto-foto? Dan biasanya kita tuh kalau datang kajian pada sibuk sama foto kan, langsung dirubah statusnya, lagi kajian Ustaz Syafiq. Itu kalau lagi kajian rubah status. Tapi kalau berbuat dosa pernah merubah status antum? Sudah di mana statusnya masih kajian terus gitu kan? Itu riya aja, hati-hati antum. Nggak perlu antum ceritakan. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita, usahalah kita menyembunyikan amal kebajikan kita. Ada waktu-waktu kita untuk menampakkan amal kebajikan demi menarik orang lain. Allah mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, kalian kasihkan ke orang yang membutuhkan tanpa ada yang tahu, itu lebih baik buat kalian. Kenapa? Amalan yang tidak ada, yang tidak diketahui orang, itu lebih ikhlas. Setan nggak bisa gangguin kita karena nggak ada yang tahu. Makanya untuk memperbaiki niat itu salah satunya melihat kebesaran Allah. Kau apa sih yang kau harapkan dari orang? Kau mengharapkan pujian, nggak berguna pujian orang itu. Yang berguna pujian siapa? Allah. Kalau kau mau riak sama Allah nggak apa-apa. Ketika nggak ada orang, ya Allah, aku mau sholat ya Allah. Ngomong sama Allah. Maka ketika itu kita bisa menjaga niat kita dan banyak-banyak istighfar ya. Hari ini kita niat ikhlas, besok terganggu, berusaha untuk diperbaiki niat kita sambil memohon kepada Allah supaya kita ikhlas lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahwa ada dosa jika cemburu dengan suami yang lebih memilih pergi kajian daripada bantuin istri. Sementara di rumah anak sedang sakit. Mohon doanya agar keluarga tetap berada di atas sunnah jazakallahu khairan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi cemburu sama suami yang datang kajian daripada yang tidak membantu istrinya sedangkan anaknya sakit. Maka seorang istri dia harus tahu memposisikan dirinya. Kalau memang anak yang sakit bisa ditinggal. Ada anak sakit bisa ditinggal nggak masalah. Bapaknya ada pun nggak bisa ngapa-ngapain. Paling nggak malah suaminya dukung, bang sana datang kajian. Tuh katanya orang yang kajian itu malaikat-malaikat pada turun. Mereka pada diampuni dosa-dosanya. Kau nanti doakan nih anak, aku jaga nih anak. Maka kita harus husnudzon dan memandang semua itu jadi indah. Antum tahu rumput yang coklat itu kenapa enak dimakan sama sapi? Padahal coklat. Sebagian orang mengatakan karena sapinya pakai kacamata hijau. Jadi sapi itu lihat, Masya Allah, hijau semua. Sampai orang yang ngasih makan itu hijau juga. Seperti itu. Sebenarnya kita bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Kayak tadi suaminya mau kajian, kajian ini kan nggak tiap hari umpamanya. Anak kita juga memang bisa ditinggal. Kecuali anaknya nggak bisa ditinggal. Memang kesian jamaah. Anak kadang-kadang kalau melihat anak di rumah lagi sakit nih, para suami nih, Masya Allah. Kadang kalau anak sakit, bukan suami yang bangun, tapi ibunya dibangunin. Anaknya nangis tuh, kau gendong. Aku mau tidur.
Kadang-kala seperti itu ada suami. Ingat, yang terbaik di antara kalian dan yang paling baik sama istrinya. Maka semoga istri-istri yang ditinggal ngaji oleh suaminya, tapi jangan sampai zalim. Ada suami yang kajian sampai zalim. Kajian berhari-hari dia pengajian, sedangkan anaknya sakit dan tidak ada yang ngurusin. Maka dia harus tahu diri kapan dia meninggalkan rumah dan kapan dia harus tetap di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Sini ada Ustaz yang sudah masuk juga. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan futur kita yang terlalu futur? Masya Allah. Kayaknya yang tanya ini anak kasih buku. Judulnya Awas Futur. Nanti datang ke antum. Baik, berkaitan dengan futur ini jamaah. Manusia itu akan mencapai titik jenuh. Ada masa jenuh orang itu ada. Makanya kita disuruh mengistirahatkan diri kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tiap hari beliau ngasih ujangan kepada para sahabat. Karena takut orang itu jadi bosen nanti. Jiwa itu butuh istirahat. Ketika antum merasa futur, antum lihat apa yang antum butuhkan. Anak kayaknya butuh istirahat. Bismillah, antum jalan-jalan ke tempat yang memang diperbolehkan umpamanya. Antum olahraga, antum apa, menghilangkan futur itu. Lalu kembali, jangan dipaksa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati di masjid sebuah tali. Ditanya, tali apaan ini? Kata para sahabat, ini tali punya Zainab atau Maimunah, istrinya Rasul SAW. Kalau dia capek sholat, dia pegangan sama tuh tali. Maka kata Rasul SAW, jangan putus tuh tali. Hendaklah kalian sholat ketika kalian sedang semangat. Jangan memaksakan diri. Akhirnya nanti itu jadinya futur. Merasa agama ini kok sulit ya? Enggak, agama itu mudah. Maka di antara obat futur itu zikrullah. Ketika antum futur untuk sholat malam, capek untuk sholat malam, futur untuk puasa sunnah, futur untuk datang kajian, jangan pernah futur untuk zikrullah. Karena itu termasuk hisin, termasuk tameng yang akan menyelamatkan antum dari godaan setan yang selanjutnya. Tapi kalau ternyata antum zikrullah juga enggak, habis sudah. Makanya kenapa zikrullah itu disebut hiris atau disebut hisin, akan menyelamatkan kita. Kemudian ketika antum futur, antum cari sohib. Cari sohib yang baik. Soalnya kalau sohib futur antum suka main futsal, antum diajak main futsal. Tapi kalau sohib antum yang futur itu biasa ikut kajian, sohib antum yang ketika antum futur biasa ikut kajian, paling tidak antum akan diajak, ayolah kata dia, aku malas capek, ayolah bismillah. Seperti itu. Maka itu beberapa kiat untuk menjaga dari futur dan banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Karena itu termasuk afdhalul dzikir yang akan menyelamatkan kita dari futur itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Saya pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak sangat mencintai istri, tidak pernah sekalipun memukul dan juga selalu berusaha membahagiakan dia. Namun saja meminta izin untuk poligami dan Allah tidak diizinkan. Sementara ini jadi berkurang rasa cintanya. Apa yang harus dilakukan agar tidak termasuk dalam dosa terkait adat dan akhlak dari istri? Masya Allah, Masya Allah. Para jamaah rahimakumullah. Iya, ini poligami termasuk pembahasan yang membuat hati berbunga-bunga. Masya Allah. Antum semua pada tersenyum, Masya Allah. Apa nih kira-kira jawabannya nih? Yang pertama, nggak ada kewajiban minta izin sama istri. Istri mana yang ngasih izin, jemaah? Kalau ada istri yang ngasih izin itu kita cari itu yang kayak gitu tuh. Rata-rata istri itu berat memberikan izin memang. Tapi Allah membolehkan seorang suami berpoligami dengan catatan. Engkau bisa berbuat adil. Kalau dia mampu berbuat adil dan dia bisa menjaga hatinya, tidak nanti berat sebelah sehingga mendolimi yang lainnya, tafadhol. Tapi jangan sampai engkau menikah lagi yang ini tenggelam. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk nikah lagi.
Salah satu ilmu bagi orang yang ingin poligami itu adalah manajemen konflik. Dia harus punya ilmu namanya manajemen konflik. Karena apa? Karena dia sedang membuat konflik ini. Betul. Antum pikir istri-istri Rasul SAW nggak pernah konflik? Ribut mereka. Ribut. Kadang-kadang ribut di depan Rasul SAW. Itu sampai lempar-lemparan kue. Istri Rasul SAW. Pernah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sama Saudah. Aisyah tuh lagi bikin kue. Ngomong Aisyah sama Saudah, nih kau makan. Jadi dia, enggak, kata dia. Kata Aisyah, kau makan. Ini di depannya ada Rasul SAW. Nabi itu pahanya satu di Aisyah, satunya di Saudah. Lagi ngobrol. Ribut nih Aisyah sama Saudah di tengah Nabi. Akhirnya Aisyah sakit hati, diambil itu adonan, ditaruh di mukanya Saudah. Nabi nih ngelihat di depannya ini. Saudah ngambil lagi, diantemin ke Aisyah. Nabi ketawa aja gitu kan. Kita kalau nggak tahu manajemen konflik, jangan ribut, kata dia. Apaan nih? Pernah Zainab ribut sama Aisyah, Hafsah ribut. Memang harus. Antum kalau nggak punya manajemen konflik, yang ada antum nanti akan menceraikan salah satu. Karena melihat, aduh ini nggak benar nih. Ini udah ngaji, kata dia, cuma nggak ngerti cara menjadi istri. Enggak, dia memang sedang sakit hati. Maka antum harus belajar hal tersebut. Kalau antum nggak mampu, maka kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau antum takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Satu di Pontianak. Ya satu coba, bukan satu di Sintang gitu kan. Nggak, kalau takut nggak bisa berbuat adil, maka satu. Perkara tadi dia merasa istrinya tidak mengizinkan, sulit antum akan mencari istri yang mengizinkan. Tapi kalau antum merasa mampu dan antum bisa menjaga keduanya, tafadhol. Ada orang yang memang tidak mampu. Nafsu tapi nggak mampu. Ada yang semangat seperti gunung. Masya Allah. Tapi apa daya ketika ketemu istrinya, oh iya, afwan, kata dia. Antum nggak mampu, udah cukup satu jamaah. Baik. Jadi memang urusan poligami ini urusan fadl, yang mampu tafadhol. Dengan catatan dia berbuat adil. Dan ingat, yang tidak mampu sabar. Bismillah. Antum jalanin kehidupan antum. Biasanya banyak yang manas-manasin. Ustaz, antum berapa Ustaz? Salah, baru satu Ustaz. Ana belum punya Ustaz. Kadang-kadang ada orang yang suka manas-manasin seperti itu. Yang mampu tafadhol. Biasanya jamaah, orang yang suka ngomong ini malah nggak kawin-kawin lagi. Tapi yang ada namanya air tenang menghanyutkan. Nggak ada omongannya sudah 2 istrinya. Ada omongannya sudah 3. Alhamdulillah, doakan mudah-mudahan dia berkah. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ini pertanyaan yang terakhir Ustaz. Saya berselisih dengan saudara saya dan saya sudah minta maaf, tapi dia belum memaafkan. Bagaimana sikap saya? Masya Allah jemaah. Iya. Orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan terjadi gesekan antara dia sama temannya, karena dia bersama-sama di sini. Itu resiko orang yang hidup bersama manusia, akan bergesekan dengan manusia lainnya. Tapi orang yang hidup di tengah hutan, insya Allah dia nggak akan ribut sama manusia. Nggak akan pernah orang punya salah sama dia. Mungkin binatang macam-macam. Bagaimana sekarang orang yang hidup di dunia? Rasul SAW mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahu khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahu. Orang yang hidup bergaul sama manusia dan bersabar menghadapi gangguan dari mereka, itu lebih baik daripada orang yang hidup menyendiri dan nggak sabar dia diganggu sama manusia. Antum sekarang menyakiti saudara antum, antum sadar, antum minta maaf, itu kewajiban. Antum minta maaf. Hak dia memaafkan antum atau tidak? Nggak ada masalah, itu hak dia. Tapi antum sudah minta maaf. Bagi orang yang tidak mau memaafkan, hati-hati. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit hati sama Mistah
Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, mungkin sepupunya dia, yang tiap waktu dikasih santunan sama Abu Bakar Siddiq. Dalam kondisi fitnah Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah difitnah berzina, Mistah termasuk yang ikut menyebarkan fitnah itu. Abu Bakar sakit hati, maka dia bersumpah tidak akan memaafkan Mistah, dan dia tidak akan memberikan santunan kepada Mistah. Ya namanya orang sakit hati wajar, tapi langsung Allah tegur. Allah katakan, "Falyafu wal yasfa'u. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Hendaklah tuh orang-orang yang sakit hati, hendaklah mereka itu memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apa kalian enggak suka diampuni sama Allah dosa-dosa kalian? Abu Bakar ketika ditegur langsung dia mengatakan, "Bala ya Allah, pasti. Siapa yang enggak mau diampuni sama Engkau?" Maka Abu Bakar membayar sumpahnya, membayar kafarah untuk sumpahnya, maka dia memaafkan Mistah dan kembali memberikan santunan kepada Mistah. Maka bagi orang-orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, pada hakikatnya dia menyimpan dendam di dalam hati. Apa gunanya jamaah? Yang namanya dendam itu seperti duri di dalam hati. Antum kalau kaki antum kena duri, kira-kira antum keluarkan apa enggak? Yakin antum jalan enggak enak. Antum akan ke dokter, harus operasi, harus keluar duit, enggak apa-apa keluar duit, yang penting nih duri keluar. Sebagian orang meletakkan duri di dalam hatinya. Sholat dia bawa, tidur dia bawa. Ngelihat temennya yang pernah nyakitin dia, na'udzubillah, ini fulan. Hatinya menjadi sempit ketika bertemu dengan fulan. Jangan ngelihat orangnya, ngelihat sandalnya. Lihat, na'udzubillah, dari sini. Dia akan cari jalan lain, gara-gara sandalnya. Masa kebahagiaan antum diambil sama sahib antum? Jangan, maafkan dia, selesai. Pada malam-malam Lailatul Qadar, apa doa antum? Antum mengatakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau tuh maha pemaaf. Engkau cinta sama maaf, maka maafkan aku. Maka bagi yang tidak mau memaafkan saudara, ingat, engkau minta dimaafkan sama Allah. Terus kenapa engkau tidak memaafkan orang lain? Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Tapi sebelum ditutup, Ustaz, ana boleh bertanya Ustaz kepada jemaah, sebutkan 5 keutamaan akhlak yang mulia. Nah, fadhal. 1, mendapatkan surga yang paling tinggi. Apa lagi? Masa cuma 1? Apa? Akan bersandingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dekat tempatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2, 3. Masya Allah, kasih yang kecil hadiahnya. Baik, 2 udah. Siapa yang menyebutkan 4 tambahan? Yang mana yang ini? Baik, fadhal. Dibangunkan rumah di surga. Duduk bermajelis dengan Nabi. Bermajelis sama Nabi tadi. Tempatkan di surga yang paling tinggi. Tempatkan surga yang paling tinggi. Apalagi? Insya Allah akan sederajat dengan orang yang puasa dan bangun malam. Masya Allah. Ini nambah 1 juga Ustaz. Nggak apa-apa kita kasih hadiah. Sebelahnya, siapa tadi yang mau ngelengkapin? Nggak apa-apa, mau baca nggak apa-apa. Fadhal untuk baca. Kenapa? Haram baginya neraka. Haram baginya neraka. Terus? Yang keras. Ditutup auratnya. Ditutup auratnya. Ya, yang menahan emosinya akan ditutup auratnya. Akan dicintai Allah. Orang yang paling dicintai Allah. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz. Pertanyaan terakhir jemaah. Bagaimana memperbaiki akhlak kita? Insya Allah. Ustaz Haikal yang milih, anak nggak tahu. Mana Ustaz? Yang pertama berdoa. Yang kedua belajar. Yang kedua belajar. Yang ketiga membiasakan diri. Yang ketiga membiasakan diri, latihan nih. Nah, kemudian
mencari teman. Yang keempat, mencari teman yang baik. Nah, Kelima, mengetahui kekurangan diri kita. Masya Allah, barakallahu fikum, mengetahui kekuatan diri. Itu yang menjadi penutup kajian kita pada hari ini. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada